Pakan merupakan salah satu faktor yang penting menentukan pertumbuhan kesehatan dan produktivitas ternak. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, peternak dapat membuat pelet pakan secara mandiri, menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan memiliki kandungan nutrisi yang baik. Pada video ini, tim KKN tematik IDBU 35 Universitas Diponegoro akan mempraktikkan proses pembuatan pelet pakan ternak mulai dari penyiapan bahan, pencampuran ransum, proses percetakan, hingga pengeringan. Mari kita simak bersama. Bahan pertama yang digunakan adalah dedak sebanyak 2030 gram. Dedak berperan sebagai salah satu bahan utama dalam formulasi pakan karena mengandung karbohidrat, serat, serta nutrisi yang dapat menjadi sumber energi bagi ternak. Penimbangan dilakukan sesuai formulasi agar kandungan nutrisi dalam pelet tetap seimbang. Selanjutnya, timbang 1020 gram DDGS atau Distiller Dried Grains with Solubles. DDGS merupakan bahan pakan byproduct yang memiliki kandungan protein kasar dan asam amino yang cukup tinggi. Penambahan DDGS bertujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi pelet sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan produktivitas ternak secara optimal. Berikutnya, timbang 900 gram ampas susu kedelai. Ampas susu kedelai berfungsi sebagai sumber protein utama yang digunakan untuk menunjang aktivitas dan pertumbuhan ternak. Penggunaan ampas susu kedelai juga membantu melengkapi keseimbangan nutrisi dalam formulasi pakan. Bahan berikutnya adalah onggok sebanyak 700 gram yang direndam dengan menggunakan air panas. Proses perendaman bertujuan untuk melunakkan tekstur onggok sehingga lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya dan menghasilkan adonan yang lebih homogen. Selanjutnya, siapkan 250 gram molasses atau tetes tebu, kemudian larutkan menggunakan air sesuai kebutuhan. Molasses berfungsi sebagai binding atau perekat alami yang membantu menyatukan seluruh bahan saat proses percetakan, sekaligus menjadi sumber energi dan tambahan bagi ternak. Kemudian, siapkan premix 100 gram sebagai sumber mineral. Setelah seluruh bahan siap, lakukan pencampuran menggunakan metode piramida, yaitu dimulai dengan bahan jumlah terbanyak hingga bahan dengan komposisi paling sedikit. Cara ini akan membantu seluruh bahan tercampur secara merata, sehingga kandungan nutrisi pada setiap pelet menjadi lebih seragam. Setelah bahan kering tercampur dengan baik, tuangkan larutan molasses sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Penambahan secara bertahap membantu menjaga kelembapan formulasi ransum agar tetap sesuai untuk proses pencetakan menjadi pelet. Lanjutkan pencampuran hingga seluruh bahan tercampur secara homogen. Selanjutnya, lakukan uji genggam dengan mengambil sedikit ransum dan menggenggamnya menggunakan tangan. Apabila ransum dapat menggumpal dengan baik dan tidak mudah hancur, menandakan bahwa proses homogenisasi atau pencampuran sudah cukup baik. Namun jika ransum masih mudah terurai, tambahkan sedikit molasses atau air, kemudian aduk kembali hingga diperoleh tekstur yang diinginkan. Selain itu, lakukan juga pengamatan terhadap warna dan aroma bahan atau uji organoleptik untuk memastikan seluruh bahan masih dalam kondisi yang baik dan tidak berjamur. Sebelum pencetakan dimulai, pastikan mesin pelet dalam kondisi bersih dan seluruh komponennya telah terpasang dengan baik. Persiapan mesin yang tepat tidak hanya menjaga keamanan selama proses berlangsung, tetapi juga membantu menghasilkan pelet yang padat dan memiliki bentuk yang seragam. Masukkan bahan atau ransum ke dalam mesin secara bertahap agar mesin tidak mengalami kelebihan beban atau overload. Pada penggilingan pertama, bahan atau ransum mulai terbentuk menjadi pelet, namun teksturnya masih belum cukup padat sehingga masih mudah hancur. Oleh karena itu, pelet perlu digiling kembali agar memiliki kualitas semakin baik dan tidak mudah hancur. Masukkan kembali hasil penggilingan pertama ke dalam mesin. Proses penggilingan ini diulangi hingga 3 kali untuk menghasilkan pelet yang lebih padat, keras, dan tidak mudah hancur. Hasil akhir yang baik ditandai dengan memiliki bentuk pelet yang seragam dan juga tekstur yang kokoh. Tahap terakhir adalah proses penjemuran. Letakkan pelet secara merata di atas terpal yang bersih, kemudian jemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 12 jam atau hingga pelet benar-benar kering. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga pelet menjadi lebih keras, tidak mudah terjamur, dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Setelah pelet benar-benar kering, pelet siap dikemas maupun langsung diberikan kepada ternak sesuai dengan kebutuhannya.
Pelet yang telah selesai dibuat dapat langsung diberikan kepada ternak. Pada penerapannya di peternakan kelinci Panton, pakan diberikan sebanyak 100 gram per ekor setiap hari dengan frekuensi pemberian 1 kali sehari, yaitu pemberian pakan pada sore hari sekitar pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Setelah pelet diberikan secara rutin selama kurang lebih 10 hari, lakukan penimbangan bobot badan kelinci sebagai tahap evaluasi. Hasil penimbangan kemudian dibandingkan dengan bobot awal untuk mengetahui peningkatan berat badan setelah pemberian pelet. Evaluasi ini dapat menjadi indikator keberhasilan formulasi pakan dalam mendukung pertumbuhan ternak kelinci. Apabila pelet tidak langsung digunakan, maka disimpan terlebih dahulu ke dalam kemasan yang bersih dan juga kedap udara. Pastikan pelet telah benar-benar kering agar kualitasnya tetap terjaga selama penyimpanan. Melalui pembuatan pelet secara mandiri, peternak dapat menghasilkan pakan yang lebih ekonomis dengan kualitas nutrisi yang tetap terjaga. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menjadi referensi dan bermanfaat dalam mendukung usaha peternakan yang lebih produktif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada inovasi dan program berikutnya dari tim KKN Tematik IDPU 35 Universitas Diponegoro.